Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang laki-laki yang berwibawa, sakti dan gagah berani. Ia tinggal di sebuah desa yang kemaripah loh Cinawi yaitu Medangkawit. Ia mempunyai dua abdi sakti yang sangat setia bersamanya bernama Dora dan Sembada. Panggil saja ia dengan Aji Saka. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan ke Pulau Jawa yang sangat jauh tempatnya. Di tengah perjalanan mereka berhenti sejenak di pulau yang bernama Pulau Kedung untuk beristirahat. Saat hendak melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa, Aji Saka memerintah Sembada untuk tetap tinggal di pulau itu untuk menjaga keris Aji Saka. Sembada, apakah kamu bisa tetap tinggal di pulau ini? Bisa, Tuan. Saya akan tetap tinggal di pulau ini. Namun kenapa Tuan memerintahkan saya tetap tinggal di pulau ini? Aku ingin kau menyimpan benda pusakaku. Ini benda yang sangat penting buatku. Jagalah keris pusakaku ini. Aji Saka pun menitipkan pedang keris itu kepada Sembada dan tidak memperbolehkan keris pedang itu diambil orang lain. Namun, pedang itu harus diambil oleh dirinya sendiri. Aji Saka pun melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa. Mereka pun sampai di Pulau Jawa dan disambut ramah oleh penduduk di sekitar sana. Aji Saka pun diangkat menjadi anak seorang nenek tua di desa tersebut. Karena sifatnya yang penolong, ramah, dan pemberani, masyarakat di desa tersebut sangat menyukai Aji Saka. Pada suatu hari, nenek yang mengangkat Aji Saka menjadi anaknya nampak murung dan gelisah. Aji Saka pun menanyakan kepada sang nenek mengapa nampak sangat gelisah. Lalu nenek tersebut menceritakan betapa kejamnya raja mereka yang bernama Prabu Dewata Cengkar, yang suka memerintah prajuritnya untuk menangkap penduduk desa menjadi santapan sang raja. Maka daripada itu, Aji Saka berniat untuk menemui Prabu Dewata Cengkar dan mengatakan agar tidak menyiksa masyarakat yang ada di sekitar kerajaan lagi. Saat tiba di kerajaan Prabu Dewata Cengkar, Aji Saka menemui sang raja dan berbicara tentang hal tersebut. Namun, sang raja tidak menyetujui hal yang dikatakan oleh Aji Saka. Karena tekadnya yang begitu kuat, Aji Saka pun menantang sang raja agar memberikan seluruh kerajaannya dengan ukuran serban di kepala Aji Saka. Sang raja pun menyetujuinya, lalu ia menarik serban di kepala Aji Saka. Karena serban Aji Saka yang panjangnya tiada batas, tanpa disadari, sang raja perlahan-lahan mundur ke dalam sebuah jurang. Lalu Aji Saka pun mengibaskan serbannya. Dan setelah Aji Saka mengibaskan serbannya, sang raja pun jatuh ke dalam jurang. Karena keberhasilan Aji Saka menyingkirkan Prabu Dewata Cengkar, ia pun diangkat menjadi raja di desa tersebut. Aji Saka pun teringat oleh Sembada yang berada di Pulau Kedung. Lalu Aji Saka memerintah Dora untuk mengambil pedangnya di Sembada. Dora, kau pergilah mengambil pedangku di Sembada di Pulau Kedung. Baik Tuan, akan saya ambil. Hati-hati di jalan, Dora. Dora pun melakukan perjalanan ke Pulau Kedung. Saat tiba di sana, ia pun bertemu dengan Sembada, lalu menyampaikan perintah dari Aji Saka. Namun Sembada tidak percaya apa yang dikatakan Dora, dan mereka pun melakukan pertarungan yang begitu hebat dan menewaskan mereka berdua. Karena sama-sama kuat, mereka pun tewas.
Karena khawatir terhadap dua abdinya, Aji Saka pun menyusul mereka ke Pulau Kedeng. Sesampainya di pulau tersebut, Aji Saka sangat kaget karena menjumpai kedua abdinya telah tewas karena saling berbunuhan. Aji Saka pun sadar karena itu semua ulahnya. Ia pun berdoa kepada Tuhan agar abdinya diberi kedamaian di surga dan diampuni dosa-dosanya. Aji Saka pun memakamkan mereka berdua. Maafkanlah aku, Dora dan Simbada, karena perintahku kalian saling adu kekuatan sehingga menyebabkan kalian berdua tewas. Demi mengenang abdinya, ia pun menulis puisi dengan Dengka Janjana yang berisi Hono Coroko yang berarti ada utusan, Doto Sawolo yang berarti saling bertarung, Podo Joyonyo yang berarti sama kuatnya, Mogo Botongo yang berarti berakhir dengan kematian. Karena bentuk tulisan yang cukup aneh, maka disebutlah dengan aksara Jawa.